Pak Gatot itu memang udah masuk kotak itu, udah nggak jelas itu. Nah, tapi kan kalau khilafah naik dia akan, tetapi kalau khilafah menyala dia akan numpang cepat. Oh iya, dia akan cepat itu, gesit itu. Begitu Nah, khilafah ini gesit beliau itu nanti. Nah ini Pak Julius ini harus dicarikan teman-teman nasionalis ya, pejuang-pejuang militer maupun sipil yang memikirkan untuk Indonesia yang berkebangsaan. Ini kritis nih, kalau bayangan Taliban kan cuma 3-4 jam terbang di Afghanistan, ya kan? Itu adalah ground training baru nih bagi para, ya kan, orang-orang yang dulu sering training itu kan. Ini kan nggak sejauh ISIS, jadi bahaya. Kita ini sebetulnya, harus vokal sebetulnya. Silakan, Suriswantovat, silakan. Lama nih tidak bertandang ke tempat kita, Pak. Halo, dengar nggak suaranya? Biasa. Suaranya hilang. Dengar. Ya, dah bagus, bagus, dah. Oke, shalom Pak Paul dan teman-teman semua. Shalom. Baik-baik. Saya akan komentar tentang 2 hal. Ya. Satu, si Abdul Somad yang mulutnya comberan itu, sebetulnya dia mungkin dalam undang-undang ITE nggak bisa kena, karena yang di undang-undang ITE itu soal agama itu yang kena yang menyiarkan, Pak. Ya, oke ya. Tetapi secara etika kan dia nggak boleh ikut campur kitab orang lain. Nah di situ minimal sebetulnya dia harus minta maaf ya, tidak dengan sombong. Saya kak di internal, jadi saya punya hak. Wah itu bodohnya dia tuh, S2 lagi. Tapi seharusnya dia minta maaf supaya clear ya. Kalau tidak, ada kemungkinan untuk masuk hukuman karena dia tidak yang menyiarkan gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang Ruhut dan PDI dan partai-partai tidak masuk akal kalau alasannya, waduh saya nggak boleh nih, saya harus netral begitu kan. Lalu enak banget tiap 5 tahun mendulang suara. Partai-partai nasionalis ini semua enak banget loh. Ketika khilafah lagi naik-naik, sebodol-bodolnya partai nasionalis itu dapat suara loh, dari orang yang anti khilafah. Harusnya kan persoalan penghinaan ini bukan soal netral nggak netral. Ini voters mereka ini yang kena nih, ya kan? KC, MKC itu kan votersnya partai-partai nasionalis. Harusnya mereka bersuara dong. Partai harus bersuara pada saat-saat seperti itu untuk mengatakan tolong diperlakukan secara adil. Mungkin mereka nggak masuk materi perkara, tapi dia harus bersikap negarawan dong. Nah, ini si Ruhutnya harus belajar juga. Saya kira ini pernyataan partai yang bodoh gitu ya, sebetulnya ya. Harus dibilang begitu karena partai-partai kita juga kayak banci sih. Sudah kalau pemilu enak banget mendulang suara, ya, begitu habis pemilu nggak inget konstituennya lagi gitu. Jadi ini penting banget didengar oleh Ruhut Sitompul dan Ruhut-Ruhut lainnya ini sebetulnya yang bernaung di bawah partai-partai nasionalis, termasuk PSI yang kemarin ngehit dan dipuja-puja gitu kan. Coba itu ketuanya yang cantik itu. Ketika soal-soal begini nggak ada bersuara. Dia kalau soal Jokowi, wah getol banget, mungkin dana kali ya. Tapi terhadap rakyat seperti kita ini gimana? Ini loh, partai-partainya harus denger loh. Karena partai-partai di Islam itu fanatik sekali loh. Untuk membela yang salah, bukan membela yang benar loh ya. Membela yang salah dalam undang-undang mereka bela juga. Kalau partai-partai Islam yang PKS itu sadar nasionalis, pasti Somad ditegur dong, Abdul Somad itu. Tapi tidak. MUI juga berpihak. Jadi kaum Kristen yang minoritas, tapi jangan terlalu minder dengan minoritas ya. Yang cerdas-cerdas ini tetap harus menggerakkan hati para orang-orang partai yang rada budak ini sebetulnya. Itu ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali pada forumnya Pak Paul ini. Karena di Indonesia forum ini nggak ada. Oke Pak Paul. Luar biasa. Ini memang harusnya Bang Ruhut memang harusnya masuk ya. Cuman masuk, saya pengen diskusi sebetulnya. Ya kan? Dia juga sedang mencoba. Maksudnya netral itu main begini Pak. Maksudnya Bang Ruhut netral itu kalau dia bersuara nggak boleh ada di pihak Kristen atau di pihak Islam, tapi dia bersuara sendiri. Salah.
Harusnya Karena bagaimana dia itu, Pak? dinasionalis. Dia kan dinasionalis partainya. Ya. Dinasionalis dia nggak boleh netral karena ada ada penghinaan terhadap sebuah agama. Itu kan dia harus negur orang yang menghina. Lu jangan begitu dong. Hmm. Tidak jadi equilibrium dong, nanti ketidakadilan terjadi. Kalau netral itu berarti dia posisi diri sendiri dong, Kristennya. Dia kan pribadi juga dia seharusnya nggak netral. Apalagi partai. Partai kok netral loh. Partai itu netral kalau tidak ada konflik. Loh, kalau ada konflik dia nggak boleh netral. Dia harus membela yang benar dong. Itulah kadang-kadang partai-partai sekarang tuh nggak tahu, ideologi nggak jelas banget sih tuh. Terus terang aja. Makanya gini ya, kita mau jadi golput, sayang vote kita one man one vote kan, one man one vote. Sayang kalau suara kita tidak dipakai karena di sana nanti akan kuat kan. Nah situ kan sebenarnya tugas partai-partai nasional rada ringan nih. Loh, dia kan soal yang begini-begini yang tanpa bergelut fisik masuk nggak berani ngomong sih. Itu loh PSI yang muda-muda yang kayak bintang semua tuh mana gitu loh. PDI itu kan mengaku nasionalis. Itu jadi, dan saya merasa gini nih Pak Pol. Saya kira pada zaman milenial ini, ke depan ini harus ada nasionalisme, ini harus ada ideologi baru yang namanya kebangsaan. Jadi satu faksi atau gerakan kebangsaan yang kita lepas dari PNI, PDI gitu loh. Kita akan dapat ideologinya dari Soekarno ya dan bapak-bapak bangsa. Tapi jangan terikat jika kita bilang kebangsaan nasional itu harus PDI, tidak. Kita ini harus mendirikan satu fraksi atau gerakan kebangsaan yang sekarang mulai kritis nih sebetulnya. Yang tidak mengandalkan partai-partai mungkin. Tetapi harus pandai menjadi pressure group. Ini loh. Di Indonesia agak sulit sekarang begitu tuh Pak. Karena memang kita lagi goncang dengan kuatnya ide khilafah, sehingga kita nggak punya ide lagi untuk nyelamatin negara. Jadi seorang Brigjen Julius itu tidak terlalu kuat kalau sendiri, walaupun kita dukung ya. Jadi ini harus ada jenderal-jenderal tua yang lain ini. Ya, yang sikapnya nasional, kayak Saidiman almarhum dulu, kayak Hendro Priyono, harus muncul nih Pak Jenderal Hendro Priyono. Siapa lagi? Mungkin Andika, siapa ya? Tetapi bukan jenderal-jenderal yang udah bias ya. Bekas Pangap itu, bekas Panglima TNI bias itu. Pak Gatot itu memang udah masuk otak itu, udah nggak jelas itu. Nah, tapi kan kalau khilafah naik dia akan, tetapi kalau khilafah menyala dia akan numpang cepat. Oh iya, dia akan cepat itu, gesit itu. Begitu Nah, khilafah ini gesit beliau itu nanti. Nah ini Pak Julius ini harus dicarikan teman-teman nasionalis ya, pejuang-pejuang militer maupun sipil yang memikirkan untuk Indonesia yang berkebangsaan. Ini kritis nih, kalau bayangan Taliban kan cuma 3-4 jam terbang di Afghanistan. Ya kan? Itu adalah ground training baru nih bagi para, ya kan, orang-orang yang dulu sering training itu kan. Ini kan nggak sejauh ISIS. Jadi bahaya, kita ini sebetulnya harus vokal sebetulnya. Salahnya, nah itu tadi adanya Pak Jenderal Tobing, makanya kita lagi garap bukunya Pak Jenderal Tobing terus ini ya, supaya mudah-mudahan itu menjadi trigger ya. Kita persis harus jadi trigger yang bisa meledak itu Pak. Nah tapi memang kita harus gerakkan para ya penatua negara nih kan, para pensiunan nih. Ayo dong gabung di diskusi di sini, ayo dong. Mari kita rumuskan satu formula baru lah. Karena saya kira konsep Jenderal Tobing yang bagus itu, saya sebenarnya pengen kritik nanti kapan-kapan juga akan diskusi di sini deh. Karena bau-bau militernya juga masih belum bisa diterima loh Pak. Bumbu-bumbu militernya loh ya. Dan itu berat, kita harus bersihin sedikit sehingga sipil pada masuk nih. Ya. Jadi iya betul itu ya, kasih bau-bau militer itu ya. Ya, seperti misalnya, militer harus kan selalu bilang integral, apa tuh namanya, kebangsaan, kesatuan. Padahal kita sebetulnya di sipil itu udah nggak perlu lagi istilah. Mau negara kesatuan, kayak mau federal, asal kuat kalau saya sih sebetulnya. Asal kebangsaannya
kebangsaannya nggak tumbang aja. Bagi saya tuh kesatuan tuh hanya sebuah bentuk, bukan ideologi. Itu bentuk. Jepang kesatuan kan, Amerika federal, Inggris kesatuan. Enak-enak aja sih. Ideologinya sebetulnya ini yang harus kuat. Dan manusia-manusianya ini harus tangguh. Nah, saya dukung Jenderal Julius, tapi mudah-mudahan bisa lebih aktif. Saya kurang bisa aktif nih, agak sibuk sih. Pengen diskusi. Yang tahap pertama ini memang kita harus sabar ya. Tahap pertama ini memang kita harus sabar. Tapi mudah-mudahan nanti akan bisa banyak masukan-masukan dari teman-teman yang lain ya. Ini buku pertama ini memang kita untuk ini saja supaya ada yang mulai. Kalau enggak ada yang mulai. Betul. Kita wujudkan dulu deh. Kita wujudkan dulu. Ini bagus banget. Kita wujudkan dulu supaya jangan terlalu muluk-muluk. Kemudian yang kedua nanti mudah-mudahan teman-teman banyak yang bisa terlibat yang kedua. Ya kan? Ternyata yang pertama ini bisa berhasil, yang kedua kita bikin yang meledak sekalian. Persis. Saya akan bantu saat itu Hendro Priyono segala macam bisa masuk tuh. Pak Ponto segala macam ya. Kita kumpulin orang-orang nasionalis ini, nggak peduli agamanya apa. Nggak penting, yang penting semua. Mau aliran kepercayaan kayak apa, kayak yang penting kebangsaan, yang penting kita ini kebangsaan yang lagi kritis ini. Ya kan? Luar biasa. Ini tadi statementnya Pak Suriswanto ini saya forward ke Pak Ruhut ini. Saya menit 1 jam. Nah, Ruhut Sitompul harus tidak boleh netral, harus terlibat. Ya, itulah suara rakyat bilang gitu ya. Iya. Oke, luar biasa Pak Suriswanto. Terima kasih. Lanjut ini Pak teman-teman semua. God bless you. Ya.